Halo, saya dengan Dr. Angelina Fitria, spesialis kebidanan. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu perubahan fisiologis yang terjadi selama kehamilan. Nah, Bunda harus tahu nih, banyak perubahan yang terjadi selama kehamilan, baik itu perubahan fisiologis maupun emosional. Namun Bunda jangan khawatir, karena perubahan ini merupakan hal yang wajar yang terjadi selama kehamilan, karena sebagai bentuk adaptasi terhadap tumbuh kembang dari janin. Namun, perubahan fisiologis yang terjadi selama kehamilan dapat berbeda-beda tergantung dari kondisi kesehatan Bunda masing-masing. Dengan memahami apa saja perubahan fisiologis yang terjadi selama kehamilan, maka Bunda dapat mengurangi kecemasan yang terjadi selama ini. Nah, apa saja perubahan fisiologis yang terjadi selama kehamilan? Yuk, kita simak video berikut ini. Nah, salah satu perubahan fisiologis yang terjadi pada tubuh yaitu pada rahim. Nah, pada awal kehamilan, rahim akan berbentuk seperti buah pir, di mana dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Pada usia kehamilan lebih dari 12 minggu, maka rahim itu akan membesar dipengaruhi oleh tekanan dari produk konsepsi, sehingga rahim akan semakin membulat dan ukurannya tidak muat lagi di dalam rongga panggul. Nah, sehingga hal ini akan mengakibatkan organ-organ di sekitarnya akan sedikit tertekan. Salah satu diantaranya adalah kandung kemih. Nah, maka seiring dengan bertambahnya usia kehamilan, maka Bunda akan merasakan frekuensi buang air kecil akan semakin sering. Bahkan minum sedikit saja Bunda pasti akan merasa ingin segera berkemih. Nah, Bunda jangan khawatir, karena hal ini adalah hal yang wajar terjadi selama kehamilan. Bunda tidak boleh menahan buang air kecil dan harus diimbangi dengan banyak minum air putih. Selain itu, dengan bertambahnya ukuran rahim, maka pada posisi berbaring Bunda harus hati-hati. Tidak boleh berbaring terlentang, karena hal ini bisa menekan aorta dan vena cava yang terletak di belakang, sehingga Bunda akan mengalami hipotensi atau yang disebut sebagai supine hypotension syndrome. Sehingga Bunda jika berbaring terlentang itu tidak dianjurkan. Bunda harus posisi miring ke kiri. Nah, selain itu pada trimester kedua Bunda akan mulai merasakan kontraksi palsu atau yang disebut sebagai Braxton Hicks. Nah, kontraksi ini terasa tidak teratur dan tidak nyeri. Nah, namun pada trimester ketiga kontraksi ini akan terjadi lebih sering dan terasa tidak nyaman pada Bunda. Nah, Bunda juga akan mulai merasakan gerakan janin pada usia kehamilan 16 sampai 18 minggu. Nah, kelenjar-kelenjar di mulut rahim pun akan mengalami perubahan, yaitu kelenjar akan mengalami lebih membesar dan jumlahnya akan lebih banyak, sehingga akan lebih gampang berdarah. Selain itu, kelenjar-kelenjar di mulut rahim akan memproduksi lendir yang jumlahnya akan semakin membanyak. Tapi yang normal adalah yang warnanya jernih, tidak berbau dan tidak gatal. Kemudian akan terjadi remodeling pada leher rahim yang memungkinkan nantinya untuk persalinan dan pemulihan pasca persalinan. Selama kehamilan juga terjadi perubahan pada payudara, di mana payudara akan semakin membesar seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Pembuluh darah bisa terlihat di bawah kulit, dan pada payudara juga bisa didapatkan adanya stretch mark. Puting akan semakin membesar dan warnanya akan menjadi lebih gelap. Nah, seiring dengan bertambahnya usia kehamilan pun, bila Bunda melakukan pijat pada puting, maka bisa keluar cairan kekuningan yang disebut sebagai kolostrum. Nah, selain itu juga bisa dijumpai beberapa perubahan pada kulit selama kehamilan, di mana mulai pertengahan usia kehamilan akan muncul bercak-bercak kemerahan atau stretch mark pada kulit perut, payudara, bahkan di paha. Ini disebut sebagai striae gravidarum, di mana pasca melahirkan warnanya akan memudar menjadi warna putih mengkilat. Selain itu, pada wajah dan leher bisa dijumpai bercak kecoklatan yang disebut sebagai melasma gravidarum.
Nah, beberapa perubahan warna ini karena dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron yang akan meningkatkan produksi dari melanosit, sehingga kadar melanositnya akan meningkat. Pada metabolisme tubuh juga akan terjadi beberapa perubahan, diantaranya metabolisme akan meningkat sebanyak 10-20% pada kehamilan tunggal, sedangkan pada kehamilan kembar akan meningkat sampai 20-30% selama kehamilan. Selain itu, kadar kolesterol pada ibu hamil akan cenderung lebih meningkat. Hal ini karena lipid akan digunakan sebagai sumber energi bagi bunda selama kehamilan, karena glukosa dan asam amino akan digunakan untuk kebutuhan janin. Sehingga bila kadar kolesterol bunda meningkat selama kehamilan, hal ini tidak perlu dilakukan terapi karena ini adalah suatu hal yang wajar. Selain itu, kadar kalsium pada bunda akan menurun selama kehamilan. Karena untuk pertumbuhan tulang janin akan mengambil persediaan kalsium dari bunda. Sehingga bunda wajib harus minum suplemen kalsium karena untuk mencegah terjadinya osteoporosis.